Itu job lu untuk mengingatkan gue. Dan finally gue tato di tangan kanan. Asap yo make kembali lagi bersama The One and Only Bimo di channel Piki Pixie kan cuy. Ini adalah konten terserius yang pernah gue buat nih kan. Selingan dari konten cringe, pemersatu bangsa, pemersatu biawak, gurita, ampela, ati, empedu, terserah ya kan. Ini adalah konten yang akhirnya gue buat karena banyak sekali yang penasaran belakangan ini sama tato gue. Gue bakal ngebahas seputar tato apa aja yang ada di tangan gue, di badan gue. Semuanya gue bakal bahas di sini. Cuman di sini di channel gue sendiri. Oke, jadi mendingan lu siap-siap lu pantau biar lu nggak nanya-nanya lagi. Lu lihat apa aja sih bunda yang ada di badan gue. Jadi yaudah, ini gue mau jelasin. Gue jadi nato itu dari tahun 2010. Pertama kali gue nato itu batasnya aja ya. Batasnya itu dari sini nih sampai atas. Itu 2010. Gue lupa deh bulan apa. Tapi di tahun 2010 itu juga gue nambah sampai ke bawah, dan ini udah ditouch up beberapa kali, nanti detailnya gue kasih lihat. Jauh dari bagus sih sebenarnya, karena kehidupan gue tuh kan ya compang-camping lah, jadi ada yang gambar ditiban, ada yang ditambahin gitu loh. Jadi makanya gue jelasin dulu satu-satu. Dimulai dari bukan telapak tangan nih, apa sih namanya, cium tangan dong. Ya inilah pokoknya ya bunda. Oke. Jadi yang pertama ini di sini ada sosok wanita. Wanita ini matanya 3 ya kan cuy, matanya 3 cuy. Tapi yang 2 merem nih. Kenapa sih yang 2 tuh merem tuh kayak bingung banget, masa iya gitu. Lu dajal, tar dulu, tenang. Jadi gue nato ini filosofinya tentang nyokap gue. Nyokap gue itu ceritanya adalah ini cerita yang gue mau ya. Maksudnya cerita yang gue angkat tuh seperti yang kayak ini kan matanya merem nih kak nih, berarti dia dalam keadaan tidur kan. Kalau keadaan tidur tuh berarti dia tidak bisa nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngerasain, nggak bisa tahu apapun gitu. Tapi gue taruh lagi satu mata di sini. Ini menunjukkan kalau meskipun nyokap dalam keadaan tidur, dia tetap bisa ngawasin anak-anaknya. Begitu filosofinya. Nih di tangan nih. Oke, lanjut ke atas, berarti naik sedikit di sini. Ini ada sedikit apa ya? Romawi sebenarnya. Ini kalian googling aja sendiri deh, takutnya ntar kaget gitu ya. Ini angka Romawi, ada 3 angka. Selamat googling. Terus lanjut ke sini, ini ada dadu. Sebenarnya agak tricky sih. Jadi gue pengen pas gue ulang tahun tuh kan, gue tanggal 13 tuh. Kebetulan gue suka banget gambling kan, hidup gue tuh gambling banget. Nggak tahu ini gue seneng apa sedih, tapi emang gambling banget. Jadi kalau lihat dari sini tuh 13, ini 4-nya tambahan. Nah kalau lihat dari sini ini 13 juga, intinya 13. Gue ulang tahun tanggal 13 soalnya cuy. Kayak gitu ya kan. Ini ada gradasi di sini, dan ini sosok angel, bukan Angel Elga, kembali lagi. Ini adalah sosok nyokap yang emang gue sayang banget sama nyokap. Jadi tangan kiri gue ini emang gue dedikasikan buat nyokap gue. Sesayang itu gue sama nyokap gue. Jadi gue melihat nyokap gue tuh kayak angel banget lah, kayak emang bener-bener keren banget deh nyokap gue. Akhirnya gue tato di sini. Terus ini gradasi seperti biasa. Nah di sini agak seru nih. Ini adalah satu dari 2 tato yang nggak ada artinya sebenarnya. Jadi ini ada dageran sih sebenarnya sih, enggak sih, ini dagger. Tapi ada ulernya. Nggak tahu kenapa gue suka banget sama uler, meskipun nggak berani ya gitu. Dan katanya Garaga udah dilepas juga gitu. Hati-hati Gar. Cuman gue suka banget uler, cuman gue nggak berani pelihara. Ditambahin sama pedang aja sih sebenarnya. Pedang apa jatuhnya kalau segini sih lebih ke dagger ya. Sebenarnya pedang, cuman karena tangan gue kecil banget gitu, nggak ada bagusnya, jadi kayak dagger gitu. Sebenarnya pedang gitu. Ya udahlah pokoknya itu. Ini gradasi. Nah, yang jadi pecah banget adalah di sini nih sebenarnya. Ini agak panjang nih cuy, gue jelasin ya. Yang pertama ini panjang segini, itu nama nyokap gue, nama panjang nyokap gue. Abis nama panjang nyokap gue tambahin lagi bahasa Arab gitu, kayak huruf Arab gitu, artinya life, kehidupan, hidup ya kan. Abis itu ketika nyokap gue meninggal, gue ngerasa gue kayak berat banget nih buat bawa nama nyokap gue di tangan. Akhirnya buat gue keluarin deh sisi demonnya gue, sisi jahatnya gue. Akhirnya gue tato deh. Ini emang bener-bener tiban-tibanan sih cuy, emang lu harus lihat banget baru bisa kelihatan. Emang ini berantak banget jadinya karena udah 3 kali tiban. FYI, niban itu lebih sakit daripada lu nato biasa. Bahkan lebih sakit lagi ketika yang tato yang lu tiban itu
itu berbentuk kayak blocking gini men. Ini sakitnya mampus, jujur sakit banget nih, nggak bohong gue. Nah setelah ini semua gue touch up, gue tiban, gue dedikasikan tato gue lagi di tangan gue ini buat nyokap. Jadi di sini ada apa sih, semacam apa sih ini namanya, gue lupa deh, koordinatnya. Jadi kalau lu googling ini lu bakal langsung ngeliat letaknya makam nyokap gue di dunia ini, ya di Indonesia lah pasti. Ini gue dedikasiin ke sini. Ini bener-bener kayak sesayang itu gue sama nyokap gue gitu. Terus lanjut ke sini, belum naik ya. Nah ini ada mata sebenarnya. Ini ada mata sebenarnya. Gue curhat sih karena kan mata gue jelek ya cuy. Mata gue kan kecil sebelah tuh men. Gue tuh pengen banget punya mata yang sempurna gitu. Tapi karena kebetulan gue sisi perfeksionis gue juga gila banget. Tapi di dalam hidup gue ternyata gue gak bisa perfect. Akhirnya gue tuangin ke mata ini. Sebenarnya lebih ke mata Najwa sih. Enggak sih, sebenarnya lebih ke mata-mata yang bisa dibilang mata universal lah gitu. Kadang-kadang ada yang orang bilang ini kayak mata naga apa segala macam. Tapi filosofinya dan artinya itu seperti itu gitu loh. Jadi kita naik ke atas sekarang, ini jarang ada yang lihat sih cuy. Karena ya ngapain juga ngeliat gitu loh. Jadi ini ada kartu-kartu. Ini relate sama dadu-dadu tadi. Gue memang suka banget. Bukan suka banget sih, terlahir gambling gitu mungkin ya. Jadi gambling tuh identik dengan dadu, kartu, ya kan, meja ijo gitu. Nggak tahu kenapa gue suka banget gitu. Ini tulisannya Born to Lose, Live to Win, dengan ada joker. Pokoknya ini udah parah sih, maksudnya. Kemarin juga gue sempat touch up lagi sih, nebelin kan setelah 10 tahun. Tapi gue nggak bisa nebelin semua karena semakin tua lu, umur lu itu akan semakin sakit buat lu tato men. Jadi kalau lu yang udah punya tato ya udah, mendingan kalau lu masih muda ya mendingan tato dari sekarang gitu. Kalau nggak punya tato ya terserah lu gitu. Gue sih nggak nyaranin, cuman maksud gue semakin lu tua semakin sakit buat ditato gitu. Terus ada ini lagi nih, apa sih nih tulisannya? Ini gue yang nato, gue yang lupa. Jadi tulisannya don't roll the dice if you can pay the price, ya kan. Jadi lu jangan pernah berani untuk melempar dadu ketika lu tidak bisa dapetin konsekuensinya. Intinya gitu, setiap perbuatan lu itu bakal ada konsekuensinya. Berpikir terlebih dahulu, akal sehat, tenang, jangan mabok, jauhin amer, baru lu jalan itu jebret nih bener apa salah. Lebih kayak motivasi diri sendiri aja sih. Ini sih kayak setiap gue mau yang tato nih, lebih kayak gitu sih. Nah ini terus balik ke sini, lanjut ke bawah sini, ke atas, sorry, deket ketek ya. Ini adalah gambar yang sama kayak gini, nggak ada artinya sama sekali. Cuman karena gue mikir buat nutupin dan gue pengen full sleeve, akhirnya gue gambar tengkorak-tengkorakan yang ada jamnya cuy. Jamnya sih nggak jelas gitu, kayaknya ini jam 6 semua deh, kayaknya gitu. Cuman karena gue pengen full gitu. Dan BTW di sini nih sakitnya mampus cuy. Gue nggak bohong nih. Tato sebenarnya di semua tempat tuh sakit, tapi ada yang sakit banget, ada yang sakit aja, ada yang digigit cuman 3 semut, sama 5 semut, sama 10 semut, sama 1000 semut tuh. Tergantung posisinya. Setahu gue, jadi konsep ini dulu ya, konsep dari semua ini, gue pakai konsepnya itu old school, ya kan. Karena kebetulan gue tato di tahun 2010-2011an, jadi masih zamannya old school. Jadi tato tuh ada yang old school, ada yang American style, ada yang apa sih, yakuza gitu, apa namanya, oriental gitu, macam-macam. Nah ini emang full konsepnya old school karena gue old tapi nggak school. Jujur gue agak apa ya, agak kesel sama netizen gue. Cuman itu job lu untuk mengingatkan gue. Dan finally gue tato di tangan kanan men. Gue tato di tangan kanan. Ini adalah jujur gue setelah gue nato ini, gue langsung ke makam nyokap gue langsung minta maaf. Karena selama nyokap gue masih ada, nyokap gue selalu bilang kalau tangan kanan tangan baik. Iya, gue ngerti banget. Tapi gue agak sedikit melenceng di sini. Tapi ini bukan sembarang tato karena nih apa nih? Karena tukeran cincin itu terlalu mainstream. Jadi gue bikin tato couple sama nanti ada masanya lah. Jadi gue bikin tato di sini segitiga. Sebenarnya ini 2 logo dijadiin satu ya, 2 logo. Jadi si itu logonya begini, si gue logonya begini, logo Katarsis, dijadiinlah satu, jadinya begini. Nah gitulah pokoknya kurang lebih. Ya udah, couple tato men. Dulu gue nggak cerita dikit ya. Gue tuh dulu ngeliat orang kayak apa tato couple tuh kayak, apaan sih lu couple ini norak lu goblok ya. Gue nato. Jadi lebih baik ya nggak usah kesel-kesel, takutnya berubah gitu kayak gue gitu. Dulu gue ngeliatin apaan sih, sini hati digabung jadi cinta gitu. Fuck lah. Ini gue sama cuy tatonya, oke? Tangan kiri udah, tangan kanan. Nah gue pengennya nih, balik lagi ke pengennya nih. Pengennya kanan gue ini cuman ini doang pengennya. Tapi kan saya masih 27 nih.
Ya 30 sampai mana kan gue nggak tahu nih. Sampai akhirnya nih gue bakal kasih tahu tato terkeren gue di badan gue. Jadi gue mau ngasih lihat nih cuy. Ini mungkin buat lo yang udah nonton. Ini gue bikin di gue bikin di Hendrik Shinigami cuy. Mamen kokoh ya kan, the best banget. Ini prosesnya kalau nggak salah sekitar, pokoknya gue 2 jam sama 4 jam kalau nggak salah. Yang 2 jam pertama itu gue pakai anestesi, yang 4 jam setelahnya gue nggak pakai apa-apa, gue bener-bener sadar, bener-bener kayak what's up guys akhirnya. Sebelumnya ini ada tulisan di sini, jadi gue dulu sempat alay. Ini di sini ada tulisannya all this bullshit made me strong, nah gitulah gitu. Tapi gue tiban karena alay gitu. Intinya gitu aja gitu. Jadi ini gambar sebenarnya banyak yang penasaran juga sama tato gue di dada di Hendrik. Waktu itu gue nggak cerita full. Jadi sebenarnya kenapa gambar domba cuy? Kenapa nggak gambar perkedel jagung, iguana, SMS gitu? Kenapa? Karena balik lagi brandingan ketika gue berbicara sama Om Deddy pas di podcast. Ini adalah branding gue suka banget sama hal-hal yang berbau itu. Bukan berarti gue menganut juga, bukan gue berarti buat sekte juga, bukan berarti gue nyoret-nyoret gambar pentagram gue taruh lilin, nggak juga. Gue tetap takut juga kalau gue nggak jumatan. Sama aja sih intinya, cuman karena gue suka gitu. Dan kalau lihat kenapa ini tanduknya beda, jadi gue mempunyai badan yang tidak sempurna. Jadi kanan gue itu apa sih penyakitnya namanya skoliosis kalau nggak salah. Jadi emang kiri sama kanan gue tuh beda. Jadi kalau lihat di sini tanduknya ininya beda. Apa sih namanya ini? Perkedelnya apa sih namanya? Jadi kalau lihat di sini gadingnya emang beda, ya memang melambangkan gue gitu. Balik lagi ketika gue perfeksionis tapi nggak dikasih sama yang di atas untuk perfect. Jadi akhirnya gue tuangkan dengan seni ini gitu loh. Jadi ya udah gitu, gue cerita semua. Apalagi ya? Nah gini mungkin bedanya gue sama orang-orang, gue nggak bilang siapa ya, tapi orang-orang di luar sana lah. Gue pertama kali nato itu gue izin sama nyokap gue. Serius gue izin. Gue telepon nyokap gue, ada cerita lucu juga nih. Gue telepon nyokap gue, "Ma, aku mau nato." Namanya orang tua cuy, orang tua mana yang membolehkan langsung ya udah tato aja yang bagus ya? Nggak ada. Itu nggak ada, itu nggak akan pernah ada. Akhirnya gue yakinin lagi, "Ma, ini cuma tubuh luarnya doang. Gua nggak jadi ngerampok, nggak jadi maling, nggak jadi pakai barang-barang nggak jelas. Ini cuman tubuh luar dan gue nunjukin banget kalau ini emang cuman gue nunjukin karena gue suka seni doang gitu." Akhirnya nyokap gue, ya udah dikit aja pada saat itu, dikit aja tuh deng. Nah itu salahnya gue, langsung gue buat segini dang, ya kan. Tapi tato pertama gue itu sebenarnya di dalam sini nih, di dalam sini yang pas sebelum ada si bekantan ini. Itu tato pertama gue waktu itu nato sekitar 600.000 nggak salah di tahun 2010 awal juga gitu, sebelum ini banyak gitu. Kurang cuy. Ketika lo ada pertanyaan kayak, "Bang, nato tuh nagih nggak?" Ya nagih men. Beneran gitu. Gue pengennya juga udah gitu. Cuman ya kan ya nggak tahu gitu. Makanya gue bisa janji. Oh ya satu lagi tatonya gue lupa nih, aku punya tato di leher. Namanya See You Again. Bukan. Jadi ini bukan melambangkan sih. Jadi ketika nyokap gue meninggal, gue mendedikasikan tato ini buat nyokap gue, kayak see you soon tuh seolah-olah ya gue pengen ketemu lagi secepatnya gitu loh. Filosofinya kayak gitu. Kenapa gue taruh di leher? Karena nggak ada lagi gitu. Gue mau nato di sini nggak bisa, tato di kanan nggak ada, di badan gitu doang. Jadi udah. Balik lagi ke cerita gue yang pas gue minta izin pertama, ya udah akhirnya gue bikin segini. Enggak, 2 minggu setelah gue minta izin lagi. Ini di Bali gue, by the way, namanya Black Dragon. Gue nggak tahu masih ada apa enggak. Beli, gue masih inget lu men. Nah, tato terbaik katanya sih nomor 2 di Bali ya kan. Karena gue mau nomor 1-nya itu waktu itu ngantrinya kayak Indonesian Idol audisi, tau gak lu? Sampai panjang banget akhirnya, enggak lah gitu. Akhirnya gue tato, gue lanjutin lagi. Sebelum gue nato, gue kan masuk dulu ke tempat tato tuh kan. Gue masuk, tek assalamualaikum ya kan. Jebret gue masuk nih, pas gue lihat. Gue belum ngomong sama belinya tuh, pas gue lihat ada bule badannya 3-4 kali lipat deh lebih gede dari gue badannya, lagi ditato di pundaknya. Dia turun, pas gue lihat gini, dia netes air matanya merah. Dia ngomong, "Hello." Itu gue antara mau mati, udah berak apa gimana gitu, badannya 4 kali lipat. Ngeliat gue sambil nangis, itu gue langsung kayak, gue mau telepon nyokap gue kayak, "Ma, ini bisa nggak ya gue ngelewatin ini gitu, aku ngelewatin ini bisa nggak ya? Ini bule aja nih yang badannya keren banget deh, kayak yang di Baywatch." Nangis tuh. Pada saat itu gue mikirnya. Tapi balik lagi ketika mungkin gue sudah tekad, dan mungkin karena mungkin ya udah ke Bali juga kan gitu, apa iya udah ini kan iya gitu kan, ya akhirnya udah gue tabrak aja.
tinta pertama kali masuk setelah yang ini ya. Yang ini kan nggak berasa nih. Pertama kali masuk pas di sini, deng. Yang sakit adalah, gue nggak tahu ya kalau salah-salah namanya. Yang pas garis awal itu ketika lu nato itu sakit banget cuy. Karena dari keadaan badan lu lagi siap, lagi fit gitu, tiba-tiba ada jarum yang ditarik, itu menurut gue paling sakit. Paling sakit, lu ditarik-tarik segala macam, namanya lining ya nggak usah. Gue nggak tahu deh, komen deh buat para tato artis tuh. Terus mulai yang apa sih gradasi-gradasi tebal-tebal gitu cuy. Itu biasanya setengah jam atau sejam setelahnya. Setengah jam sampai 1 jam ke depan itu kayak gradasi-gradasi gitu. Itu karena jarumnya beda, itu lumayan. Tapi nggak sesakit lining kalau menurut gue. Bedanya lagi ketika black and gray dan tato warna-warna. Black and gray itu bakal tetap ada warna juga cuy, dan itu warna putih. Warna putih itu sakitnya di luar semua yang pernah lu sakitin nih. Asli. Pertama, tato putih itu ada di terakhir. Ketika badan lu udah bengkak, tempat tato posisi tatonya udah bengkak, lu aja lagi pakai tinta putih. Dan sampai sekarang gua nggak ngerti kenapa tinta putih itu yang paling sakit, cuy. Gua nggak ngerti deh. Kondisi kita mungkin udah nggak fit, udah 2 jam, terus dihajar apa gimana, tapi sumpah sakit banget. Apalagi di sini nih, men. Lu tahu badan gua nggak ada dagingnya kan? Pas gua nato ini. Sini. Ini ada putihnya loh. Ya Allah. Kalau Anda bertanya, "Bang, nggak mau nato lagi di badan?" Nggak mau gue. Nggak bisa, nggak sanggup, dan emang nggak mau lah. Mudah-mudahan, katanya nggak tahu, ntar kan tiba-tiba ada set gambar borgol kan nggak tahu. Jadi udah seru sih. Maksud gue sekali lagi kalau buat lo yang pengen nato, tips dari gue, pikirin banget baik-baik apa konsepnya. Sebenarnya nggak selalu konsep sih. Kalau kita ngomongin American style, itu dia emang nemplok-nemplok cuy. Nggak ada konsep segala macam, emang bebas aja. Tapi kalau memang lo pengen berkonsep, ya pastiin dulu konsepnya kayak gimana dan lo mau model apa gitu, kayak old school atau Japanese Oriental segala macem lah, mau warna apa enggak, karena treatment tato berwarna dan enggak pun itu juga beda. Jadi ya udah, apalagi sih ini udah kayaknya ya segitu aja deh. Jadi terima kasih kalian sudah menyimak video ini, like sudah pasti, subscribe mau jelas gitu. Bakal ada konten Chris seperti biasa, bakal ada pemersatu bangsa event dolar kuning, fuck lah, cuman gue coba semua buat lo. Tahun ini tahun Piggy Pix, thank you buat lo semua, selamat beristirahat, salam buat keluarga. Segitu aja untuk video kali ini. See you next time.